Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimi Apriliani, NIM 64190561. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sikap para Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dalam menghadapi wabah. Masyarakat dunia tengah diuji dengan kehadiran wabah corona. Pandemi yang bersumber dari virus COVID-19 menjadikan beberapa negara mendeklarasikan kebijakan lockdown atau larangan keluar dan masuk suatu kawasan demi mengurangi proses penularan wabah. Saran lain yang dipercayai bisa memperlambat laju persebaran penyakit menular adalah dengan cara menerapkan anjuran social distancing, yakni inisiatif pribadi untuk menghindari keramaian dan kerumunan atau membuat jarak dengan orang yang sedang sakit. Rasulullah Muhammad SAW juga pernah meneladankan sikap kepada para sahabatnya jika menghadapi wabah dan pengidap penyakit menular. Langkah-langkah yang dilakukan Nabi demi mencegah perkembangan jumlah orang yang tersuspek pandemi. 1. Menghindari. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Larilah dari orang yang sakit sebagaimana kamu lari dari singa." Nabi menyarankan umatnya untuk membentengi diri dari penyakit menular dengan tidak menganggap enteng beberapa faktor dan penyebabnya. Di antaranya adalah dengan menghindari kontak secara langsung dengan penderita penyakit menular. Dalam hadis, Nabi mencontohkan penyakit kulit berupa lepra yang bisa menular melalui sentuhan kulit. 2. Tenggang rasa. Anjuran menghindari pengidap penyakit menular bukan berarti menunjukkan bahwa Nabi sepakat untuk mengucilkan penderita tersebut. Akan tetapi, langkah yang diimbau ini justru lebih menitik beratkan kepada semangat kepedulian dan tenggang rasa. Hal ini sesuai dengan hadis Bukhari bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Janganlah kamu lama-lama memandang orang-orang yang sedang sakit." Hadis ini merupakan penanda bahwa berkontak berlebihan dengan penderita penyakit menular di masa itu bisa memberikan dampak penderitaan pengidap dari sisi psikologis. 3. Tawakal. Berpasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan yang paling dianjurkan Rasulullah SAW. Ihwal penyakit menular. Nabi bersabda, "Tidak ada penularan, tidak ada ramalan jelek, dan tidak ada penyusupan kembali reinkarnasi roh orang mati pada burung hantu." Hadis riwayat Muslim. Dalam Tadrib, Imam Suyuti mencatat bahwa Ibnu Salah mengatakan, "Pada hakikatnya, penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya, akan tetapi Allah lah yang membuatnya menular." Sementara proses penularannya memang diperantari oleh proses percampuran antara yang sakit dan yang sehat melalui berbagai macam sebab yang berbeda. Masih dari sumber yang sama, Al-Ghazali berpendapat, kesimpulan, ketiadaan penularan itu merupakan ketentuan tetap dan bersifat umum. Sedangkan perintah menjauhi orang sakit tetap disarankan karena dalam rangka sezus zarol, yakni menutup kemungkinan munculnya bahaya dengan tetap percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada sebab penularan yang dianggapnya tidak ada. 4. Bersabar. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan umatnya untuk bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Pernah ketika menghadapi wabah penyakit taun, Rasulullah bersabda, "Taun merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Allah hendaki, kemudian dia jadikan rahmat kepada kaum mukminin." Hadis riwayat Bukhari. Sabar dan tidak cepat panik menjadi solusi yang disarankan Rasulullah dalam menghadapi pandemi. Masih dalam hadis yang sama, Nabi melanjutkan, "Tidaklah seorang hamba yang di situ terdapat wabah penyakit, tetapi tetap berada di daerah tersebut dalam keadaan bersabar, meyakini bahwa tidak ada musibah kecuali atas takdir yang Allah tetapkan, kecuali ia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid." 5. Optimis.
Pesan yang tak kalah penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tertimpa musibah wabah adalah tetap membangun prasangka baik, optimis, berdoa, dan tetap berikhtiar sekuat tenaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan suatu penyakit, kecuali Dia juga menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Wabah corona hanya ujian, teguran, sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala agar manusia tetap mengingat kekuasaannya yang tiada berbanding. Berprasangka baiklah bahwa dengan kasih sayangnya, Allah akan segera mencabut cobaan ini dalam waktu yang tidak lama. Terima kasih dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.